Mengenai Islamisasi di Jawa, sebenarnya hubungan antara pesisir utara Jawa Timur, Jawa Barat, dan Malaka sudah terjalin sebelum Kerajaan Demak muncul. Sampai dengan tahun 1526 Masehi, hubungan Kerajaan Sunda dan Portugis masih terjalin sesuai dengan perjanjian tahun 1522 Masehi. Dalam perjanjian itu, Portugis diizinkan terlibat dalam perdagangan dan mendirikan loja di Sunda Kelapa. Hal ini diperkuat oleh cerita Purwaka Caruban Nagari, ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720 Masehi. Artinya, kedatangan Islam di pesisir utara Jawa Barat semasa dengan kedatangan Islam di pesisir Jawa Timur. Sementara itu, tokoh sentral penyebaran Islam di Pulau Jawa, para penulis sejarah sepakat menunjuk para ulama yang kemudian dikenal dengan julukan Wali Songo atau 9 Wali. Menurut kebanyakan penulis, yang dimaksud dengan Wali Songo adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, dan Sunan Muria. Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu penyebar Islam pertama di Jawa. Ia dicatat sebagai orang yang mengislamkan pesisir utara Jawa dan bahkan beberapa kali membujuk Raja Wikramawardhana yang berkuasa tahun 1386 sampai 1429 Masehi, penguasa Majapahit, untuk masuk Islam. Nama lainnya adalah Maulana Maghribi. Ia adalah seorang ulama yang berasal dari Arab, keturunan Imam Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Penyebar Islam di wilayah Majapahit semakin memiliki momentum setelah kedatangan Raden Rahmat, putra seorang Arab dari Champa. Ia digambarkan memiliki peran yang menentukan dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa dan dipandang sebagai pemimpin Wali Songo dengan gelar Sunan Ampel. Di Ampel, Surabaya, dia mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Ayahnya bernama Ibrahim Asmoro, tokoh penyebar Islam di Champa, yang menikah dengan putri Raja Champa. Makamnya berada di Tuban yang dikenal dengan Sunan Gresik. Sementara itu, putri Raja Champa lainnya, Dwarawati, menikah dengan Angka Wijaya alias Wikramawardhana. Pertama kali ia datang di Gresik disambut seorang ulama yang bernama Syekh Jumadil Kubro. Meski ia gagal mengajak Wikramawardhana masuk Islam, tapi ia diberikan kebebasan untuk menyiarkan Islam dan diberikan kekuasaan di Ampel Denta, sehingga ia dikenal dengan Sunan Ampel, wafat dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Selanjutnya, Sunan Giri alias Raden Paku alias Joko Samudro, putra Maulana Ishaq. Maulana Ishaq sendiri adalah seorang Arab yang diutus Raja Pasai untuk mengislamkan Blambangan, Jawa Timur. Alkisah, Maulana Ishaq berhasil mempersunting Putri Sekar Dadu, putri Raja Menak Sembuyu,
Namun, khawatir akan perkembangan Islam yang pesat di Blambangan, Raja Blambangan memerintahkan untuk membunuh Maulana Ishaq, tapi ia berhasil menyelamatkan diri. Jasa besar Sunan Giri dalam menyiarkan Islam adalah mengirimkan murid-muridnya untuk menyiarkan Islam ke pelosok Nusantara seperti Madura, Bawean, Kangean, bahkan sampai Ternate. Beliau wafat dan dimakamkan di Giri, Gresik. Sunan Kudus alias Ja'far Shadiq adalah penyebar Islam di Kudus, Jawa Tengah. Ia wafat dan dimakamkan di Kudus. Wali yang lain adalah Sunan Bonang yang bernama asli Magdum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila, putri Adipati Tuban. Saudara-saudaranya adalah Nyi Ageng Manola, Syarifuddin Hasim atau Sunan Derajat, dan seorang putri lagi, istri Sunan Kalijogo. Sunan Bonang wafat tahun 1001 Hijriah dan dimakamkan di Tuban. Sedangkan Sunan Gunung Jati adalah putra seorang anak sultan dari Mesir yang menikah dengan Nyai Larasantang, putri Raja Siliwangi. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Ia berhasil mengislamkan penduduk Jawa Barat. Ia berhasil pula menaklukkan Sunda Kelapa dan mengusir Portugis dari sana, serta menggantinya dengan nama Jayakarta atau dikenal dengan Jakarta. Ia berhasil mendirikan Kesultanan Banten antara tahun 1521 sampai 1524 Masehi. Tahun 1526 Masehi, ia rebut Cirebon dan Sumedang. Tahun 1530 Masehi, seluruh Galuh telah memeluk Islam. Hanya tersisa Pakuan, ibu kota Pajajaran, yang menjadi benteng terakhir kerajaan Hindu. Keturunannya menjadi sultan di Banten dan Cirebon. Sunan Kalijogo adalah seorang tokoh Wali Songo yang sangat lekat dengan Muslim di Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi Jawa. Makamnya berada di Kadilangun, Demak. Mengenai asal-usulnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ia juga masih keturunan Arab, tapi banyak pula yang mengatakan ia orang Jawa asli. Sementara itu, menurut Babat Tuban, dinyatakan bahwa Arya Teja alias Abdurrahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan ini, ia memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said adalah putra Arya Wilatikta. Sunan Kalijogo mempunyai 3 anak, salah satunya adalah Umar Said atau dikenal dengan Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Prawoto adalah seorang sufi yang memiliki pesantren di kaki Gunung Muria, Jepara, Jawa Tengah. Namun perlu diingat
bahwa dalam mempelajari sejarah Wali Songo, sering kita berhadapan dengan adanya beberapa versi tentang nama, asal-usul, silsilah, dan juga waktu dan tempat perjuangan mereka. Di antara yang penting diambil pelajaran ialah bahwa mereka adalah mubalik yang gigih, ikhlas, dan mempunyai strategi dakwah yang jitu. Sebenarnya, sebutan Wali Songo itu mirip dengan nama suatu lembaga yang anggotanya bisa berganti antara periode yang satu dengan periode yang lain. Biasanya, pergantian terjadi apabila ada seorang tokoh wali yang wafat. Misal, Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat tahun 1419 Masehi. Diyakini sebagai salah satu anggota Wali Songo generasi pertama, yang lalu kedudukannya digantikan oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri baru menjadi anggota Wali Songo generasi kedua. Tentang periodisasi generasi lembaga Wali Songo secara lengkap sebagai berikut. Wali Songo generasi pertama mulai tahun 1404 Masehi. Wali Songo generasi kedua mulai tahun 1436 Masehi. Wali Songo generasi ketiga mulai tahun 1463 Masehi. Wali Songo generasi keempat mulai tahun 1476 Masehi. Yang perlu diingat ialah bahwa pergantian anggota wali dalam suatu generasi tidak terjadi secara ketat, namun elastis, sebab pergantian pada umumnya disebabkan wafatnya seseorang anggota wali. Namun, keanggotaan Wali Songo ini mulai tahun 1546 Masehi menjadi tidak terlalu terbuka, seperti periode generasi sebelumnya. Tahun 1546 Masehi adalah permulaan Sultan Hadiwijaya menduduki tahta kerajaan Pajang.